Rasuluh Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Haja Nurbaiti selaku Direktur PT Asia Utama, yang sama-sama kita hormati Ibu Haja Nur Hasanah selaku General Manager di PT Asia Utama, yang sama-sama kita hormati dan muliakan pula Al-Mukarram guru kita Ustadz Haji Ahmad Bastari LC. Alhamdulillah sudah bersama kita pada kesempatan hari ini. Yang sama-sama kami banggakan hadirin sekalian, peserta kajian rutin di Sabtu pagi, yang alhamdulillah sempat bersama-sama kita pada pagi hari ini. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk pada rutinitas kita setiap kajian, yaitu bersama-sama melantunkan Asmaul Husna, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian, hadirin sekalian, bahwasanya kegiatan kita ini rutin 2 kali dalam sebulan setiap hari Sabtu pagi. Maka dari itu saya mengingatkan kepada hadirin sekalian berdasarkan dalil yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Jika seorang membawa atau memberikan suatu kebaikan kepada seorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya sebanyak 10 kali lipat. Dan tentunya di saat kita mengajak sahabat, kerabat, keluarga kita untuk bergabung bersama kita di kajian ini, tentu itu merupakan sebuah kebaikan yang sangat luar biasa, sebagaimana yang sering kita dengarkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa atau siapapun yang melalui sebuah jalan dalam konteks menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan program kajian pagi ini menjadi salah satu wasilah bagi kita semua untuk dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mempersilahkan kepada guru kita untuk uh, menyampaikan materinya dalam kitab Riyadhus Shalihin, terlebih dahulu saya mengajak kepada hari ini sekalian untuk melantunkan Asmaul Husna sebagai bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melakukan kajian, karena dalam kajian ini kita akan banyak mendapatkan ilmu, kita akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya sebelum kita memulainya, kita terlebih dahulu memuji asma-asma Allah. Baik, bismillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabir, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafizu, ya Muqit,
يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا بطين يا ولي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Baik, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi saya ingatkan pada pagi hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan kajian dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menjelaskan tentang bab istiqamah. Namun terlebih dahulu saya akan membacakan profil dari Ustadz kita Mukarram karena mungkin banyak di antara hadirin sekalian yang baru mengikuti kajian ini dan harapan kami agar nantinya bisa konsisten dalam mengikuti kajian ini. Uh, Beliau adalah Ustadz Ahmad Bastari M. Nur LC. Beliau menyelesaikan pendidikan strata S1 di Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia. Kemudian merupakan pembina Yayasan Rumah Al-Quran di Bangka Belitung. Kemudian beliau juga merupakan pimpinan PT QI, Pendidikan Tahfidzul Quran Putri Tajul Wakar di Bangka Belitung. Kemudian beliau merupakan pengasuh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Kemudian juga beliau merupakan relawan inspirasi khusus Rumah Zakat wilayah Bangka Belitung. Kemudian juga beliau adalah penasehat Ikatan Dai Indonesia wilayah Bangka Belitung dan sekaligus menjadi pembimbing ibadah haji dan umroh di PT Asia Utama ini yang bersertifikat Kemenak Republik Indonesia, juga merupakan tour leader dan pembimbing umrah di Asia Tour. Jadi jemaah sekalian nanti suatu saat berangkat melaksanakan ibadah haji ataupun umrah akan bertemu dengan guru kita ini yang Masya Allah dari segi kualitas ilmu yang beliau berikan sangat bermanfaat bagi kita karena saya juga sering bersama beliau, pernah bersama beliau berangkat mendampingi jamaah haji, kemudian sering juga bersama beliau membersamai jamaah umrah. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita dibatasi oleh waktu, maka dari itu saya langsung mempersilahkan kepada guru kita semua untuk menyampaikan kajian yang bertemakan bab istiqamah dalam kitab Riyadhus Shalihin.
فليتفضل ومشكورا يا أستاذ. Jazakallah khair, Ustaz Nawir. أهلا أهلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Afwan, kameranya maju, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Videonya hilang. Sebentar. Bentar. Videonya hilang. Ada suara saya? Ya, Ustaz, kedengaran? Ada Ustaz Nawir? Ya, ya, jelas, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Direktur Utama PT Asia Utama Wisata Ibu Nurbeti. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati General Manager PT Asia Utama Wisata Bu Nana Bu Nur Hasanah. Mudah-mudahan juga beliau diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang saya muliakan, kita muliakan bersama guru kita, Ustadz Nawir. Dan juga para ustadz-ustadz pembimbing ibadah, sekaligus tour leader di PT Asia Utama Wisata. Dan yang saya hormati, para peserta Majelis Ilmu Asia Tour. Setiap 2 pekan, Sabtu pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, baik sebagai alumni jamaah haji dan umrah Asia Tour atau calon jemaah haji dan umrah Asia Tour maupun peserta umum yang berkesempatan hadir mengikuti kajian atau majelis ilmu Asia Tour ini. Dan juga hadir di depan saya langsung para santri PT Kita Waqar. Kita berdoa mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam keadaan mendapatkan ridho, rahmat, sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kajian atau majelis ilmu Asia Tour kembali diadakan setelah kemarin kita atau di-off-kan karena pelaksanaan ibadah haji dan telah diawali secara perdana setelah haji oleh guru kita Buya Gus Rizal. Kita doakan beliau juga dalam keadaan sehat walafiat, dalam mengemban amanah yang luar biasa, dakwah yang luar biasa khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Dan beliau menyampaikan 2 pekan yang lalu tentang menjaga kemaburan haji. Ya. Nah, tepat sekali judul kita pada pagi ini, kajian kitab Riyadhus Shalihin, bab ke-8, yaitu bab istiqomah. Termasuk istiqomah setelah pulang haji, istiqomah setelah pulang umroh, istiqomah dalam ketaatan. Baik,
Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikut yang setia, beliau yang setia hingga akhir zaman. Kita mudah-mudahan semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para peserta majelis ilmu Asyatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis seperti ini penting kita hadiri. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan menjadi bekal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang insya Allah para pengisinya, para pematerinya, guru-gurunya adalah insya Allah orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Terima kasih kepada Asyatur yang telah memfasilitasi kajian atau majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dan menambahkan keberkahan bagi PT Asia Utama. Baik, kajian kita pada pagi ini adalah tentang bab ke-8 dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi, yaitu bab istiqomah. Istiqomah kalimat yang kita ringan mengucapkannya, tapi berat dalam pelaksanaannya. Kita beribadah, satu ketika kita semangat dalam beribadah tersebut. Tapi satu ketika kita ada mengalami masa-masa kita lemah atau tidak bersemangat, kalau dalam bahasa Arabnya itu futur, ya. Mengalami penurunan semangat dalam beribadah. Hal itu Rasulullah SAW telah menyampaikan di dalam hadis beliau, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun, fluktuatif. Ya, kadang naik, kadang turun. Kadang ada manusia itu seperti malaikat, atau mungkin mengalahkan malaikat ketika dia betul-betul dekat kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak ibadah. Tapi kadang dia turun, bahkan melebihi derajat syaitan, lebih keji dari syaitan, ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitulah sebuah sunnatullah, iman kadang naik, kadang turun. Jangankan kita yang jauh dari generasi sahabat, dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat dulu ada salah seorang di antara mereka menyatakan atau menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa kami kalau berada di sisimu atau dekat denganmu, kami merasakan seakan-akan surga di depan mata kami. Tapi ketika kami pulang ke rumah, bersama dengan keluarga, dengan anak dan istri, kami jauh sekali dari hal tersebut. Seakan-akan kami lupa dengan akhirat. Rasulullah SAW tidak mencela sahabat tersebut, beliau hanya mengatakan, ya begitulah hidup. Ya. Dan beliau menutup dengan, walakin saddidu wa qaribu. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk tasdid, saddidu. Jadi berusaha untuk mendekati titik kebenaran, berusaha mendekati titik target, ya. Wa qaribu. Jadi berusaha untuk, kalau orang memanah itu berusaha untuk agar ketika dia memanah itu anak panahnya mengenai titik nol, titik tengah itu, ya, titik tengah target. Ya, kalaupun tidak terkena, wa qaribu kata Nabi, berusaha mendekati titik tengah itu. Ya paling tidak 1 garis 2 garis di pinggirnya. Tapi jangan sampai keluar dari target, nanti kena orang malah manahnya kemana-mana. Jadi itulah hidup. Itulah sunatullah dalam kehidupan kita. Kadang kita naik, kadang kita turun iman kita. Tapi orang yang merugi adalah orang yang dia terus bergelimang dengan dosanya atau tidak berusaha bangkit untuk kembali berada di jalan yang lurus. Para peserta majelis ilmu Asyatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kita setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim 17 kali minimal dalam rakaat salat kita? Tidak sah kita kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dan dalam Al-Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Artinya kita selalu berusaha, selalu berdoa dan berusaha agar selalu berada di dalam jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ya jalan Islam, jalan ketaatan, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di samping kita berusaha agar menjadi orang baik, orang yang istiqomah, kita juga harus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu menjadi orang baik, dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, kita ke kajian hadisnya. Hadis di dalam bab istiqomah itu hanya dua disebutkan oleh Imam Nawawi. Hadis tentang istiqomah hanya dua disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab istiqomah ini dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Dan seperti biasa ketika memulai bab baru, beliau memulainya dengan ayat Al-Quran. Diawali dengan surat Hud. Qala al-musannifu rahimahullah, babul istiqamati. Qala Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta. Hud ayat 112. Wa qala ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulam min ghafurir rahim. Fussilat ayat 32, ayat 30, 31, 32. Wa qala ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Ini tiga ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam pembukaan bab istiqomah. Istiqomah itu artinya luzumut ta'ah. Itu berusaha atau komitmen dalam ketaatan. Jadi makna istiqomah secara singkat atau secara ringkas adalah luzumut ta'ah. Komitmen dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya sangat luas sekali. Seorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus taat dalam segala hal, taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salatnya, puasanya, zakatnya, haji, beramal soleh. Baik dalam kaitan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun hubungan dengan manusia. Ayat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab istiqomah adalah fastaqim kama umirta. Surat Hud ayat 112. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau beliau menyampaikan terkait dengan surat Hud, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Syayyabatni hudun wa akhawatuha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku menjadi beruban atau rambutku beruban karena surat Hud dan yang sejenisnya atau saudara-saudaranya. Ditanya oleh salah seorang sahabat, kenapa engkau berkata demikian ya Rasulullah? Apakah karena beratnya dakwah? Bukan, kata Nabi, tapi karena ayat fastaqim kama umirta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sempurna, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Beliau masih merasa berat sampai rambutnya beruban karena memikirkan komitmen terhadap ayat ini. Fastaqim kama umirta. Dan tegak luruslah atau istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Kelihatannya ayat ini perintahnya gampang aja kok, itu tinggal istiqomah. Tapi berat sekali ternyata bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah SAW sampai beruban rambutnya karena memikirkan ayat ini, karena beratnya komitmen menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dengan kita? Kita seakan-akan gampang aja, enteng aja mengatakan fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan. Tapi itu membuat Rasulullah SAW beruban rambutnya. Saking beratnya beban yang beliau hadapi. Maka para bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul memahami setiap ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, kita mungkin jarang tertawa. Kita mungkin akan jarang bercanda karena beratnya ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau firmankan di dalam Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu
khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya gunung Al-Quran itu, lau anzalna hadzal Quran, kalau kami turunkan Al-Quran ini ala jabalin, atas gunung, kami turunkan di atas gunung, kami berikan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an, kamu akan melihatnya tunduk patuh, dan bukan hanya tunduk tapi mutasaddian, lebur karena tidak kuat menanggung beban yang Allah turunkan. Ini manusia kita, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita manusia yang banyak khilaf, banyak salah ini Allah SWT turunkan Al-Quran, tapi kita jarang sekali untuk mentadaburi, menghayati, dan mengamalkannya. Baik, para peserta majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta. Dan istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Istiqomah, komitmen dalam ketaatan. Komitmen untuk selalu taat. Jadi thariq mustaqim itu ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Jalan yang tidak berbelok-belok. Jalan yang tidak melenceng dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya kalau kita betul-betul berusaha untuk istiqomah, itu pasti berat. Pasti akan berat. Kenapa? Kita aja ketika membawa kendaraan, jalannya lurus, lempeng. Ya, jalan tol misalnya, lurus, lempeng. Kadang-kadang masih kita ada melenceng sedikit ke kanan atau ke kiri ketika kita lalai atau ketika kita ngantuk atau kita misalkan berbicara tidak fokus dalam perjalanan. Bisa terjadi. Maka tidak jarang ketika di jalan lurus justru orang kadang-kadang kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita tidak fokus ketika berjalan itu atau membawa kendaraan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita diperintahkan untuk istiqomah di jalan ini, di jalan Islam ini, dalam agama ini, dalam ketaatan. Tapi kadang-kadang kita melenceng. Maka itu kita berdoa, berusaha, dan Rasul kata nanti dalam hadisnya sadidu, ya, berusaha untuk memanah itu tepat sasaran, itu berusaha untuk berada di titik kebenaran itu. Kalau tidak, waqaribu, mendekati titik kebenaran itu. Kemudian ayat kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi adalah ayat innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Allah adalah Rabb kami. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan imannya itu. Jadi seorang beriman kemudian dia istiqomah dengan imannya. Iman itu artinya adalah takrirun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Takrirun bil janan atau iqrarun bil janan, meyakini, menetapkan dalam hati. Menetapkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, satu-satunya sembahan kita. Dan wa nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Jadi orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb kami, dia meyakini itu dalam hatinya. Kemudian dia ucapkan hal itu, dia proklamirkan, dia sampaikan kepada orang bahwa dia beriman. Nutqun bil lisan, dan dibuktikan dengan amal. Wa amalun bil arkan. Yang ketiga, iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan anggota tubuh, atau wa amalun bil jawarih. Diamalkan dengan anggota tubuh, artinya iman tidak cukup hanya diyakini, diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan amal soleh. Dan Allah SWT seringkali menyebutkan di dalam Al-Quran antara iman dengan amal soleh. Misalnya di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi antara iman dengan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Ketika seorang menyatakan dia beriman, dia harus buktikan dengan amal perbuatan, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah. Tsumastaqamu, tidak hanya menyatakan beriman kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia mengatakan saya akan sholat, tapi dia istiqomah dengan sholatnya, istiqomah dengan ketaatannya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan haji dan amal-amal soleh lainnya. Tsumastaqamu, dan mereka istiqomah, komitmen dalam ketaatan, dalam keimanannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun
Allah turunkan malaikat mengampiri mereka, mengatakan kepada mereka, menenangkan mereka, menyampaikan berita gembira kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Allah takhafu. Jangan kalian takut. Tidak usah takut. Jangan khawatir. Jangan khawatir kalau masih hidup. Jangan khawatir rezeki akan hilang. Jangan khawatir apa yang akan diberikan besok. Yang penting taat, yang penting kerja, yang penting menjalankan kehidupan ini sebagaimana mestinya. Allah takhafu. Kalaupun dia meninggal, jangan khawatir keluarga yang ditinggalkan. Kenapa? Allah yang akan menggantikan. Allah yang akan menjadi pengganti. Allah akan menjaga maksudnya. Allah akan menjaga keluarga yang ditinggalkan. Wala tahzanu. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Apapun yang menimpa kita di dunia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Apapun yang menimpa kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya, menetapkan takdir kita. Kita hanya menjalankan. Permasalahannya kita tidak tahu apa yang Allah tetapkan. Maka kita tugasnya hanya mengerjakan, menjalankan, ya menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Jadi nggak perlu bersedih ketika misalnya kita kehilangan sesuatu. Kenapa harus bersedih? Karena itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wajar ketika di detik awal kita bersedih, sebagaimana Rasul juga pernah bersedih ketika misalnya ditinggalkan oleh anak beliau, putra beliau yaitu Ibrahim. Ibrahim, anak Rasulullah SAW yang meninggal ketika masih bayi, masih kecil. Ibrahim adalah anak Rasulullah SAW dari istri beliau Maryah Al-Qibtiyah. Beliau menangis sampai sahabat terheran-heran, ya Rasulullah engkau juga menangis. Ya Rasulullah, innal qalba la yahzan, hati ini sedih. Wal ainu tadba, dan mata juga menangis. Ya. Jadi wajar. Yang tidak boleh itu adalah berlebih-lebihan ya, sampai memukul kepala dan sebagainya. Allah tahzanu, jangan bersedih. Bersedih, apalagi bersedih sesuatu yang tidak terjadi atau bersedih terhadap sesuatu yang belum terjadi. Khawatir betul dengan besok kita mau makan apa, gimana nanti anak saya. Yang perlu kita khawatirkan terhadap anak kita adalah apabila nanti ketika kita tak ada lagi, mereka tidak menyembah Allah. Tapi kalau masalah rizki, serahkan sama Allah SWT. Wa abshiru, dan bergembiralah atau bergembiralah bil jannah. Bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah dengan imannya mendapatkan berita gembira dari Allah SWT melalui perantara malaikatnya yang Allah turunkan, menyampaikan pertama tidak boleh takut, jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Nahnu awliya'ukum, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai kekasih, sebagai aulia, wali itu kekasih, pelindung ya. Pelindung kalian, kekasih kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam kehidupan kalian di dunia dan juga nanti di akhirat. Orang yang beriman dan istiqomah dengan imannya dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan nanti di akhirat, dijaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dijaga oleh Allah taala dari hal-hal yang buruk. Intinya atau kuncinya adalah beriman dan istiqomah dengan iman. Memang berat sekali. Apalagi seseorang yang dia baru misalnya masuk Islam. Ada yang hijrah dari non-muslim menjadi muslim. Itu sangat berat ujiannya. Ujian pertama dari keluarganya sendiri. Ujian kedua dari lingkungannya. Bahkan seorang muslim yang mau berhijrah. Yang mau berhijrah dari yang tadinya, mohon maaf, begundal, pecundang, orang jahat. Sehari-hari dikenal sebagai orang yang perilakunya buruk. Kemudian dia hijrah. Ingin merubah nasib, ingin merubah hidupnya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian pasti datang, internal dan eksternal. Internalnya dari dia sendiri. Dia merasa, apakah nanti orang mau menerima saya? Apakah banyak bertimbul pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia akhirnya melemah. Kalau begitu mendingan saya seperti dulu. Apalagi ujian dari eksternal. Disebut orang alim, sok alim lah, sok soleh segala macam. Dan sebagainya. Yang membuat dia akhirnya
down, melemah kembali, akhirnya atau ditambah dengan sikap orang lain, ah, kalau bahasa Bangkanya ngerapi. Ngerapi itu apa ya bahasa Indonesianya? Sudahlah katanya, kamu percuma aja begitu katanya. Kami udah tahu siapa kamu. Membuat dia down, bukannya diterima dengan baik, disambut dengan baik, tapi direndahkan, dihina. Dan itu sebenarnya ujian atas keikhlasan dia ketika berhijrah. Nah, kalau dia istiqomah dengan hijrahnya, maka dia akan mendapatkan pelindungan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kabar gembira. Tapi kalau kemudian dia hijrahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena keuntungan duniawi, maka dia akan down kembali dan bisa-bisa dia kembali seperti semula dan bahkan lebih buruk lagi. Ya, kadang kesalahan itu bukan dari dia tapi dari kita dalam mencikapi seseorang yang misalnya dia ingin hijrah menjadi baik dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kemudian istiqomah dengan imannya, Allah katakan apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai kasih kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha, dan nanti di surga, di akhirat kelak, ma tashtahi anfusukum. Ma tashtahi anfusukum, al-ishtiha, syahwat, itu keinginan. Apa yang kalian inginkan itu kalian dapatkan. Ma tashtahi anfusukum, artinya apa yang kalian inginkan, apa yang nafsu kalian mau, apa yang kalian mau, itu kalian dapatkan. Walakum fiha, dan di dalamnya bagi kalian ma tashtahi anfusukum. Apa-apa atau sesuatu yang kalian inginkan itu kalian dapatkan nanti. Tidak tahu di surga ada seblak gak? Siapa tahu karena penghuni surga, ya Allah aku ingin seblak gitu. Enggak ada. Yang di surga itu sesuatu yang menyehatkan, seblak tidak sehat. Mohon maaf bagi penggemar seblak and the gang. Para peserta majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya nanti juga kalian akan mendapatkan apa yang dijanjikan kepada kalian, nuzulam min ghafurir rahim. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Ghafur, Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Allahu Akbar. Jadi buah dari istiqomah itu didapatkan oleh seseorang bukan hanya nanti di akhirat tapi di dunia. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Ayat 30, 31, 32 dari surat Fussilat. Kemudian Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sama dengan surat 30 Fussilat tadi. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Allah adalah Rabb kami, menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu. Kemudian mereka komitmen berpegang teguh dengan imannya itu, tetap dalam keimanannya, tidak tergoyahkan dengan segala ujian. Bayangkan bagaimana dulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika mereka pertama kali masuk Islam atau di awal-awal dakwah Nabi di Mekkah. 3 tahun pertama, kemudian setelah itu dakwah secara terang-terangan, banyak sekali di antara mereka yang diuji dengan keimanannya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apa kekuatan iman mereka, seperti Bilal, Suhaib Ar-Rumi, Ammar bin Yasir. Ketika mereka menyatakan beriman, diuji, tapi mereka istiqomah. Bilal bin Rabah misalnya, radhiyallahu an, ketika dia menyatakan masuk Islam, dia disiksa oleh majikan, oleh tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Yang nanti dalam perang Badar, Umayyah bin Khalaf ini dibunuh oleh
Bilal bin Rabah oleh mantan budaknya sendiri. Dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dengan dijemur di bawah matahari, dicambuk dan kemudian ditindih dengan batu besar di tengah teriknya panas Mekah yang luar biasa panasnya Mekah itu. Bisa di atas 46 derajat dan ucapan yang keluar dari mulut Bilal adalah ahad, ahad, ahad. Dia tetap komitmen, tetap teguh, tetap istiqomah dengan imannya. Padahal bisa saja dia mengucapkan kalimat atau menuruti apa yang diinginkan oleh Umayyah bin Khalaf agar kembali murtad atau kembali kafir, tapi dia tidak mau. Juga Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka diuji ketika mereka menyatakan Allahu Rabbuna atau Rabbuna Allah. Mudah-mudahan kita juga kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ujian kita berbeda dengan ujian yang dihadapi oleh orang-orang, oleh para sahabat dulu. Ujian kita halus. Ujian kita nggak nampak kadang-kadang. Sehingga kita tak terasa kalau kita sedang diuji. Orang kalau diuji dengan suatu yang kasar, suatu yang nampak oleh kasat mata, keras, disiksa segala macam, mungkin dia bisa bertahan. Tapi kadang ketika diuji dengan suatu yang halus, so yang nggak nampak kasat mata kita, itu kadang-kadang jarang yang lolos. Kenapa? Karena kita terlena. Sekarang ujiannya jabatan, nggak kelihatan. Ya jabatan posisinya kelihatan, tapi ini barangnya kalau kita terlena, maka kita akan terbuai, kemudian naudzubillah min dzalik terjerumus. Jabatan, harta, harta memang kelihatan, tapi harta ini secara diam-diam kadang-kadang menggerogoti iman kita. Timbul sikap pelit, timbul sikap takut, ya, takut kehilangan harta dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita walaupun iman kita tak sekaliber imannya para sahabat radhiyallahu anhum, tapi mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan iman kita. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Istiqomah, berpegang teguh, berpendirian teguh, komitmen, fala khaufun alaihim. Maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dalam diri mereka terhadap sesuatu yang mereka tidak perlu takut. Takut kehilangan rizki, takut jadi begini. Sesuatu yang tidak perlu ditakutin. Takut itu ada takut naluri, ada takut yang harus. Ada takut yang tidak perlu. Takut naluri adalah takut seseorang takut kepada binatang berbisa atau binatang buas. Itu wajar, itu natural, itu naluri. Jadi konyol kalau ada seseorang yang mengatakan saya berani menghadapi singa liar, saya berani menghadapi ular anaconda misalnya atau buaya. Itu namanya konyol. Kalau seseorang takut dengan binatang berbisa, dengan binatang buas, itu nalurinya sebagai manusia. Suatu yang wajar. Takut yang mesti kita miliki adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bukan kepada Allahnya, tapi takut kepada siksanya. Maka dalam bab amalan-amalan batin itu ada namanya al-khauf war raja. Khauf itu takut, ar-raja pengharapan, takut dan haraf. Takut dan harap. Ya, saking fasihnya P pun jadi F haraf, ya. Takut dan harap, artinya takut dan cemas dan berharap. Takut kepada apa? Takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Misalnya orang dalam ketika sholat, dia harus meletakkan al-khauf war raja. Khauf takut sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Raja berharap sholatnya diterima, mendapatkan pahala dari sholatnya, diterima sholatnya, sah sholatnya. Dia bukan hanya sekedar melepaskan kewajibannya sebagai seorang muslim, tapi juga mendapatkan pahala dari ibadah yang dia lakukan. Itu namanya al-khauf war raja. Dalam beribadah kita harus ada khauf dan raja. Ibarat sayap burung. Sayap burung itu dua, kiri kanan. Kalau salah satu sayapnya nggak ada, maka nggak bisa terbang. Begitu juga kalau seorang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azabnya, dia hanya berharap ampunannya, berharap belas kasih Allah Subhanahu wa taala, berharap pahalanya, ini nggak bisa. Karena dia bisa ngelunjak. Karena dia bisa melakukan sesuatu yang dia akan bilang begini. Nggak apa-apa saya bermaksiat, toh Allah Maha Pengampun. Nggak apa-apa saya melakukan dosa, nanti Allah ampuni dosa. Iya, kalau Allah ampuni. Juga sama, tidak boleh takut saja tanpa berharap. Aku takut kepada nerakamu ya Allah. Aku tidak berharap surgamu. Aku tidak berharap pahala. Yang penting aku takut kepadamu. Ini juga nggak boleh.
Karena ketika kita beramal, yang kita ingin harapkan, yang kita inginkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'altum fas'alu al-firdausal a'la. Kalau kalian minta kata Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, maka mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Dan dalam Al-Qur'an banyak sekali kok ayat-ayat yang menyebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, nanti dalam bab ke-10, bab tentang bersegera melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegera kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan menuju surganya yang luasnya seluas atau meliputi luasnya langit dan bumi. Allah janjikan itu kepada siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan, Allah janjikan itu kepada orang-orang yang bertakwa. Nanti setelah 2 atau 3 ayat setelahnya, ulaika jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Kalau di ayat awal tadi, di ayat paling atas adalah jannatin, ayat ketika Allah SWT jazaohum, balasan mereka adalah jannat, maghfirah, ampunan, dan jannat, surga-surga. Ini kan jelas sekali Allah menyatakan kalau kita bersegera melakukan kebaikan, atau kita ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang yang berinfak dalam keadaan sulit dan senang, yang menahan amarahnya, memaafkan orang lain sebelum orang minta maaf. Kemudian waladzina idza fa'alu fahisha, ketika mereka melakukan dosa mereka segera beristighfar, ingat kepada Allah taala. Balasannya apa? Ulaika jazaohum 'inda rabbihim ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Bagi mereka adalah ampunan dari Rabb mereka, wa jannat, surga. Artinya jelas, orang beramal soleh balasannya surga. Tapi kalau dia tidak beramal soleh, balasannya neraka. Tidak taat kepada Allah Ta'ala, jelas ada neraka. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan aku beribadah tidak mengharapkan surga. Nggak boleh. Kita beribadah taat kepada Allah, harapan kita masuk surga. Nggak boleh kita mengatakan aku beribadah hanya takut kepada Allah Ta'ala. Aku tidak berharap surga. Kalau Allah ridho dimasukkan surga, aku rela. Kalau Allah ridho aku masuk neraka, aku ridho. Itu konyol namanya. Kalau orang Medan bilang bodoh kali dia, bah. Kita beramal itu ingin surga. Kita takut kepada Allah, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ada yang seperti ini, yang menyatakan aku beribadah hanya berharap surganya, tidak takut dengan dosa, tidak takut dengan nerakanya. Aku tetap melakukan dosa, aku tetap melakukan maksiat, tapi aku juga sholat. Kenapa? Allah Maha Pengampun kok. Iya betul, Allah Maha Pengampun. Tapi Allah ampuni nggak dosa kita? Kalau tiba-tiba ketika kita melakukan maksiat Allah cabut nyawa kita, siapa yang bisa menjamin bahwa seorang ketika dicabut nyawa dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala? Sebaliknya juga demikian, nggak boleh kita beribadah kepada Allah hanya karena takut, tidak berharap surga, tidak berharap balasan, tidak berharap pahala. Nggak boleh. Jadi al-khauf war raja harus ada. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi sini takut di sini adalah takut yang ketiga, takut yang tidak kita tidak perlu takut. Takut kehilangan rizki, takut kehilangan begini, takut terjadi begini. Ya udah, kalau memang terjadi, takut mati. Takut mati. Rasulullah sudah mengingatkan kita dalam hadis beliau tentang kondisi akhir zaman. Yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'atil akalatu ala qas'atiha. Hampir tiba zamannya, hampir tiba waktunya, hampir tiba masanya, kondisi kalian pada saat itu seperti hidangan di atas meja yang diperebutkan orang banyak. Qila amin kallatin nahnu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami pada saat itu minoritas? Sedikit. Rasulullah menjawab, la bal antum katsir walakinnakum ka ghusa'is sail. Banyak kalian pada saat itu, tapi kalian seperti buih di lautan. Buih di lautan gimana? Terombang-ambing. Dihantam ke batu karang,
pecah. Dan begitu kondisi umat. Mudah diadu domba. Adu domba begini kita ada kelompok ini sengaja dipelihara, dihasut untuk membenci kelompok ini. Ya seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu ketika salah seorang pendakwah besar ya berdakwah di satu tempat di daerah di Pulau Jawa, kemudian dihadang dan terjadi bentrok. Ya. Ini kan sebenarnya adu domba. Ya. Ada kelompok yang sengaja dipelihara untuk menghantam sesama Muslim, sesama Muslim. Dan itu kondisi yang Rasulullah SAW sampaikan. Rusa kita banyak tapi seperti buih di lautan. Asabakumul wahnu. Apa sebabnya? Kita ditimpa al-wahn. Wa mal wahnu? Ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahnu adalah cinta dunia dan takut mati. Sekarang kita lebih kepada cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan, cinta kepada eksistensi kita. Oh, takut nanti nggak dianggap begini. Takut kita kehilangan harta, takut kehilangan jabatan. Dan takut mati. Akhirnya takut mati. Karena hartanya banyak, takut nanti kalau dia mati, gimana harta saya? Gimana harta saya di sini? Harta gini-gini. Wah nanti berebut. Dan juga dia sayang. Kalau saya mati nggak bisa lagi menikmati harta ini. Itulah kondisi kita sekarang. Terima tidak terima, setuju tidak setuju, itu kondisi kita. Seperti buih di lautan. Mudah diombak-ambing ombak, mudah diadu domba. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan mereka juga tidak bersedih. Tidak bersedih atas apa yang menimpa mereka. Ya. Musibah yang menimpa mereka, mereka katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penghuni surga. Mereka adalah para penghuni surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempat beramal dan akhirat adalah tempat menikmati hasil amal. Baik amal kita di dunia, baik pula yang kita dapatkan di akhirat. Buruk amal kita di dunia, buruk pula yang kita dapatkan nanti di akhirat. Kemudian itulah tiga surat Hud, surat Fusilat, dan surat Al-Ahqaf yang disebutkan oleh Imam Nawawi di pembukaan bab istiqomah ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang-orang yang alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Rabb kami dan istiqomah di jalannya. Istiqomah di jalan Allah SWT. Baik, kita masuk ke hadis Nabi SAW. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Namanya Sufyan bin Abdullah. Panggilannya Abu Amr atau Abu Amrah. Qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, dan dikatakan juga Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakan kepadaku, sampaikan kepadaku sebuah perkataan dalam Islam, kulli fil Islam, katakan kepadaku dalam agama Islam ini sebuah perkataan. Sampaikan kepadaku sebuah perkataan, maknanya sama, dibolak-balik maknanya sama. La as'alu anhu ahadan ghairak. Aku tidak bertanya kepada orang lain setelah itu. Katakan kepadaku sebuah perkataan yang mana perkataan itu aku tidak akan tanya, atau setelah aku mendengarkan jawaban itu aku tidak akan bertanya kepada orang lain, atau setelah aku tahu kalimat itu aku tidak bertanya lagi. Suatu perkataan yang maknanya luas. Makna dari perkataan itu ya Rasulullah sangat luas sekali, yang aku dengan kalimat itu memahami segala hal. Sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain lagi. Qala Rasulullah SAW bersabda, qul, katakan amantu billah
Aku beriman kepada Allah. Summastaqim. Perkataan yang singkat, padat, dan dalam. Kul, katakan, Rasulullah bersabda, kul, katakan ya Sufyan, katakan wahai sahabatku, katakan wahai Muslim, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Kemudian apa? Istiqomah. Komitmenlah dengan ucapan itu. Saya ulangi lagi, iman tadi apa? Iman 3 poin. Takrirun bil janan. Apa artinya? Menyatakan dalam hati, meyakini dalam hati. Wa nutqun bil lisan, diucapkan dengan lidah, disampaikan, diucapkan, ya. Jadi orang bersyahadat itu tidak cukup meyakini dalam hati, dia harus ucapkan syahadatnya. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan diamalkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah, mencakup makna tadi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup diyakini, diucapkan, diamalkan. Ada lagi makna definisi lain dari iman adalah ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Ma waqara fil qalb, sesuatu yang menghunjam, yang bersemayam, yang tertanam di dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Jadi iman tak cukup hanya keyakinan dan lisan, tapi harus dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Para peserta Majelis Ilmu Asyatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini, hadisnya singkat, ya. Qul ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira. Katakan kepadaku ya Rasulullah satu kalimat yang mana kalimat itu mencakup semua hal. Yang kalau aku memahaminya atau kau ucapkan itu, aku tidak bertanya lagi kepada orang lain. Jadi cukup dengan kalimat itu. Rasulullah menjawab pun dengan singkat. Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomah. Istiqomah dengan ucapan itu, istiqomah dengan iman. Dan ini yang paling berat. Yang paling berat itu adalah istiqomah. Orang menunaikan haji, mulai dari dia tawaf, mulai dari dia ihram, ya, di miqat, kemudian dia tawaf, sa'i, wukuf, melontar, mabit dan sebagainya, semua rangkaian haji dia jalankan. Menjalankannya paling tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, sudah selesai. Ya, 6 hari. Kalau dia mengambil sampai tanggal 13, kalau keluar tanggal 13 berarti cuma 5 hari. 8, 9, 10, 11, 12, selesai. Tapi istiqomah setelah selesai haji itu yang berat. Bagaimana dia menjaga semangat ibadah berjamaahnya di masjid. Orang pada saat melaksanakan ibadah haji bela-belain atau rela untuk berangkat ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram. Itu jam 2 pagi, kadang jam 1 malam. Demi untuk bisa sampai ke masjid lebih awal. Nah, kalau pulang ke Indonesia, jam 2 pagi dia ke masjid, dicurigai sama orang. Ya kan? Jam 1 dia udah pergi ke masjid. Ngapain itu kata merbotnya nih, bapak itu baru pulang haji kalau jam 1 udah ke masjid. Mau ngambil kotak amal kan? Dia bilang apa? Enggak, saya semangat nih kayak di Mekah saya jam 1 udah ke masjid. Enggak begitu maksudnya. Tetap istiqomah, semangat beribadah. Setelah pulang dari haji adalah menjaga jamaahnya. Yang wajar-wajar lah. Ya. Kecuali dia mau tahajud jam 3. Ya. Mudah-mudahan ada yang ngikutin gitu. Orang lain jamaah lain ngikutin jam 3 udah ke masjid rame gitu kan. Misalnya. Kemudian juga misalnya semangat bersedekah, istiqomah bersedekah. Jangan hanya di tanah suci semangat bersedekahnya. Ketika pulang, tetangga sebelahnya kelaparan. Tapi kemarin dia di tanah suci habis-habisan dia bersedekah. Dia lupa tetangga sebelahnya tetangga sebelah rumahnya belum makan. Istiqomah bersedekah setelah pulang haji artinya tetap bersedekah, wabil khusus tetangga terdekat dan juga kerabat. Jangan rajin sedekahnya hanya kepada orang asing, kepada kerabatnya, keluarga dekatnya dia malah tidak bersedekah. Oh, kadang susah Ustaz. Kita sedekah sama keluarga dekat, diungkit-ungkit nanti gini-gini. Kita kalau ada masalah kita begini-gini. Jangan pusingkan apa kata orang nanti atau pada apa kata kerabat. Karena bagaimanapun juga keluarga dekat itulah keluarga kita. Kemudian belajar. Jadi selama di Tanah Suci dia rajin belajar. Ikut majelis ilmu yang ada di Masjid Nabawi yang diisi oleh
Ustadznya dari Indonesia, ya. Ustadz dari Indonesia yang dari Riau, Ariful Bahar dan ustadz yang lain rajin dia. Tapi ketika pulang malas lagi. Ya. Kalau dia istiqomah, semangat dia di tanah suci, dibawa pulang ke Indonesia, berjamaahnya, sedekahnya, menuntut ilmunya. Ya. Cuman bedanya kan di ketika pulang nggak ada tawaf, nggak ada sa'i. Ya. Kalau mau tahalul, tahalul aja sendiri, mau taking kepala sendiri. Tapi semangat ibadahnya tetap kita bawa. Itu yang menjaga istiqomah ini yang sulit. Begitu juga umroh. Ketika umroh, masya Allah semangat sekali. Ada yang mandi setiap jam 1 mandi. Pas pulang-pulang demam. Karena di Indonesia dia nggak pernah mandi jam 1. Mandinya jam 6. Ya. Itu setelah dimarahin sama istrinya mungkin. Tidak mandi-mandi. Tapi ketika di tanah suci jam 1 udah mandi. Akhirnya pilek. Pulang-pulang demam. Semangatnya. Semangat membersihkan diri. Ya, bangun lebih awal. Itu dibawa pulang ke Indonesia. Jadi makna istiqomah itu luzumut ta'ah, komitmen untuk taat kepada Allah SWT dalam segala hal. Hadis Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Jadi beramallah dimanapun berada, istiqomahlah dimanapun berada. Jangan hanya istiqomah beribadah ketika di tanah suci, semangat beribadah ketika di tanah suci, ketika pulang Indonesia lupa jalan ke masjidnya. Apalagi ada sebuah keyakinan di kita ini, walau alam di daerah lain, itu selama 40 hari dari dia datang dari tanah suci, nggak boleh keluar rumah. Macam orang nifas. Ibu-ibu nifas 40 hari kan, nggak boleh kemana-mana katanya. Tapi ada juga, dulu saya ngajar di Jakarta, mahasiswi saya itu baru, ada istri cerita temannya itu baru melahirkan, baru berapa hari melahirkan langsung kuliah dan naik bus umum lagi. Sambil menggendong bayinya. Tapi kalau di kampung 40 hari betul 40 hari di rumah, nggak boleh nyapu, ya, nggak boleh ngapa-ngapain pokoknya. Pokoknya baring di tempat tidur. Dilayanin macam raja, permaisuri. Nah, istiqomah setelah pulang haji itu justru harusnya menambah rajin dia, bukan dikurung dalam rumah 40 hari. Walau alam di mana dalilnya itu, ya. Jadi hadis ini hadis pertama dalam bab istiqomah atau hadis nomor 85 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau Imam Nawawi menyebutkan hadis tentang sebuah perkataan yang singkat, padat tapi dalam dan luas maknanya. Amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Komitmen dalam kata-kata. Hadis yang kedua, adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalih. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadanillahu birahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Saya ulang, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalih. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadanillahu birahmatin minhu wa fadlin atau wa fadl. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah panggilannya, kenapa dipanggil Abu Hurairah? Karena beliau suka dengan anak kucing atau kucing kecil. Bahasa Arabnya kucing itu hir. Kalau kucing kecil Hurairah. Hirrah atau hirrun. Hurairah kucing kecil, kucing cewek kecil. Ya. Itu Abu Hurairah bawa kucing sehingga dipanggil oleh Rasulullah ya Aba Hurairah. Nama aslinya apa? Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu berusahalah mendekati. Mendekati arah atau sasaran. Wasaddidu tepat sasaran.
berusaha untuk tepat sasaran. Wa'lamu dan ketahuilah bahwa annahu sesungguhnya lan yanjua ahadun minkum. Tidaklah seseorang di antara kalian selamat. Selamat nanti di akhirat bi'amalihi karena amalnya. Dan tidak akan selamat seseorang nanti di akhirat dengan amalnya. Artinya seseorang tidak akan selamat hanya mengandalkan amalnya di dunia. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, dan kau juga ya Rasulullah? Termasuk engkau juga ya Rasulullah? Qala wala ana, termasuk aku juga. Illa an yataghammadanillahu birahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputiku atau menyelimutiku atau memberikan kepadaku rahmatnya dan karunia-Nya. Hadis ini kelihatannya kalau kita fahami secara letterlet, seakan-akan kita disuruh untuk tidak beramal. Ngapain beramal? Toh nanti di akhirat Allah akan memasukkan seorang ke surga karena kasih sayangnya. Enggak begitu pemahamannya. Jangan kemudian setelah mendengar hadis ini kita kemudian tak mau beramal lagi. Ngapain kita beramal? Toh nanti tidak akan dapat menyelamatkan kita. Kita beramal aja belum tentu selamat. Bagaimana kalau tak beramal? Itu memahaminya. Seseorang beramal, sholat, puasa, zakat di dunianya ketika dia hidup, itu belum tentu selamat nanti di akhirat dengan amalnya itu. Apalagi dia tidak beramal. Sama dengan ucapan orang, ngapain pakai jilbab? Tanya. Ngapain sholatnya? Masih begitu juga hidupnya, belum tentu juga dia selamat. Iya, yang sholat aja belum tentu ibadah sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala semuanya, apalagi yang tidak sholat. Jadi hadis Nabi SAW, qaribu wasaddidu. Rasulullah bersabda, qaribu wasaddidu. Jadi tadi di mukadimah saya sampaikan tentang Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika seorang memanah atau misalnya nembak ya, jadi nembak itu kan jadi olahraga juga. Ketika seorang ingin menembak atau memanah, dia akan berusaha untuk mencapai atau targetnya adalah titik tengah. Titik tengah. Itu namanya sadat, isobah, mengenai titik sasaran. Tapi ketika dia nggak bisa atau anak panahnya tidak mengenai titik sasaran tengah itu, dia paling tidak dia mendekatinya. Wa qaribu. Qaribu artinya berusaha mendekat kepada titik sasaran. Berusaha mendekati titik sasaran, wasaddidu dan usahakan mengenai titik sasaran itu. Dalam kehidupan kita demikian. Kalau kita tidak bisa beribadah full maksimal sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya berusahalah untuk beribadah seperti Rasulullah. Ketika tidak mampu, ya udah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Tapi ingat, ayat ini jangan dijadikan dalih untuk ketika disuruh beramal, saya nggak kuat. Pak, ayo kita berhaji Pak, kita daftar haji. Oh saya nggak kuat, tawaf 7 kali, orang rame lagi, antriannya panjang. Nggak boleh. Secara materi dia mampu harus daftar. Adapun nanti ketika di lapangan, menemukan bahwa pendaftarannya lama, kalau mau cepat ya haji khusus 5-6 tahun, nunggunya nggak lama. Kalau reguler ya di Bangka Belitung lebih dari 30 tahun, ya daerah lain mungkin sama. Yang penting dia daftar dulu. Masalah antrinya panjang atau pendek, itu urusan nanti. Siapa tahu ada rezeki dari Allah Ta'ala, dia bisa pindah ke haji khusus, bisa dipercepat karena faktor umur juga mungkin, atau ada, ya Allah, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki seorang berangkat cepat, siapa yang bisa menghalangi? Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan berarti kita nggak beramal dulu. Kalau sudah nggak mampu, baru berhenti. Saya sering menyampaikan contoh itu Syekh Abdullah Azzam, seorang pemimpin mujahidin di Afghanistan, orang Palestina, orang Gaza, ya, mujahid. Beliau usianya sudah lanjut. Jadi ketika latihan fisik, itu keliling lapangan
sampai ditegur oleh para mujahidin yang lain, ya. Ya katanya, Syekh katanya, udah cukuplah katanya. Aku lihat engkau lari dari tadi nggak berhenti berhenti. Apa dia bilang? Aku akan berhenti kalau aku pingsan. Itulah makna, kata beliau, itulah makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita belum belum apa-apa, jangan berhenti dulu. Ah, saya nggak mampu, saya nggak bisa haji. Kenapa? Oh, rame banget orang. Kapan gimana saya bisa melontar? Ntar ketika melontar kena kepala saya. Ntar kalau saya lontar kena kepala orang. Macam-macam alasannya. Padahal dia belum ngapa-ngapain. Mau umrah juga begitu. Waduh, jauh sekali. Gimana kebun saya, gimana anak saya, gimana? Usaha dulu, bekerja dulu, laksanakan dulu, baru kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baca Quran semampunya, ya saya semampu cuma segini. Usaha dulu, baca dulu. Kalau udah nggak mampu lagi baca, ya udah. Ngapal Quran, orang bisa ngapal cepat. Udah kita usahakan seperti orang lain bisa ngapal. Masalah si A dapatnya sehari bisa 1 juz, si B setengah juz. Ya kita paling tidak awal juz. Ya halaman pertama semampu kita. Jangan menyerah dulu, tapi usaha dulu. Qaribu wasaddidu. Berusaha mendekati titik sasaran dan berusaha mengenai titik sasaran. Usaha dulu. Jadi patokannya apa? Kalau nggak mampu, baru kita mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa'lamu dan ketahuilah bahwa tidak ada orang yang selamat atau tidak akan selamat seseorang nanti di akhirat dengan amalnya. Maksudnya apa? Jangan sampai kita mengandalkan amal kita saja, lupa dengan kasih sayang Allah. Di dalam sejarah, di antaranya dalam perang Uhud, ada salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Uhud. Dia baru masuk Islam dan baru sholat 2 rakaat. Kemudian dia gugur syahid dalam perang Uhud, masuk surga. Ada seorang sahabat yang syahid dalam perang Uhud itu, dia sholat seumur hidup baru 2 rakaat. Sholat setelah dia masuk Islam, kemudian dia ikut perang Uhud, kemudian dia wafat dalam perang Uhud itu dan masuk surga, syahid. Kalau dihitung amal, baru 2 rakaat. Ya kan? Baru 2 rakaat dia sholatnya. Begini dengan sahabat yang lain atau orang lain yang sudah sekian rakaat, sekian tahun masuk Islam. Jadi Rasulullah ingin mengingatkan kita, jangan terpedaya dengan jumlah ibadah kita. Maka kita dalam beribadah nggak boleh ngitung-ngitung. Saya udah umroh sekian kali, setahun aja sekian kali. Itu dalam perjalanan umroh saya minimal 3 kali umroh. Haji udah sekian haji. Ini buktinya saya pakai peci haji 5 lapis, berarti 5 kali haji. Ya. Sedekah juga demikian. Oh saya sudah sekian, saya sholat. Itu yang nggak boleh. Ya. Ngitung amal ibadah kita. Nggak usah dihitung. Allah yang menghitungnya. Malaikat raqib dan atid yang menghitung, yang mencatatnya. Catatan amal. Karena kalau kita kemudian menghitung amal kita dan mengatakan saya udah beramal banyak, ngapain lagi? Apalagi misalnya begini, pahala orang sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Masjid Al-Aqsa beda dengan masjid lain. Sholat di Masjid Al-Aqsa seperti 500 kali sholat di tempat lain. Atau lebih baik dari 500 kali sholat di masjid lain. Masjid Nabawi 1000. Orang sholat di Masjid Nabawi 1 kali sholat itu lebih dari atau lebih baik dari 1000 kali sholat di tempat lain. Atau yang ketiga, Masjidil Haram 100.000. 100.000 orang sholat umroh misalnya. Umroh kalau di Mekah itu 4 hari. 4 hari taruhlah dia ambil 3 hari yang full. 3 hari itu sholat 5 waktu berarti 15. 15 kali sholat fardu. 15 kali 100.000. Berapa tuh? Hah? 15 kali 100.000 berapa? Anak-anak? 1.500.000 ya? Betul? 1.500.000 kali sholat. Wah, umur saya 50. Berarti sholat saya udah banyak tercover katanya. Jadi pulang-pulang umroh dia nggak sholat lagi. Ditanya sama orang, kenapa kamu nggak sholat? Sudah tercover ketika di Mekah. Enak aja. Itu pahalanya, Bung. Ya, pahalanya Pak. Tapi tetap saja hitungan sholatnya tetap dikerjakan 5 kali sehari. Jadi kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa bukan amal kita yang banyak yang akan menyelamatkan kita. Tapi rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah.
Walaupun seseorang mungkin di dunia dia baru mengerjakan amal yang sedikit, tapi di mata Allah dia ikhlas. Di mata Allah Ta'ala dia adalah orang yang memang betul-betul tulus dalam ibadahnya. Allah selamatkan dia nanti di akhirat. Allah masukkan dia ke dalam surga. Juga dalam hadis lain bab tentang misalnya kita tidak boleh menyebut seseorang penghuni surga, oh ini penghuni surga nih. Atau ini, oh ini penghuni neraka. Atau mengecap. Kenapa? Yang dihitung itu adalah amal akhir kita. Akhir amal kita. Jadi orang bisa saja ketika semasa di dunianya jahat. Jahat. Sampai orang semuanya mengecap dia ini calon penghuni neraka nih. Saking keselnya. Tapi ternyata di Lauhil Mahfuz dia dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai penghuni surga. Orang udah nyebut dia di dunia itu dijumpahin, dia tiap hari disumpahin. Ini penghuni neraka nih. Calon neraka. Padahal di Lauhil Mahfuz dia dicatat Allah sebagai penghuni surga. Maka semenjelang wafatnya, di akhir hayatnya dia bertaubat. Taubat nasuha dan wafat dalam keadaan ibadah kepada Allah. Masuk surga dia. Pada semasa hidupnya, 99% hidupnya dosa. 1% aja menjelang akhir hayat dia bertaubat dan taubatnya taubat nasuha kemudian diterima oleh Allah Taala. Kenapa? Karena sudah dicatat oleh Allah Taala di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni surga. Begitu juga sebaliknya. Orang semasa hidupnya dikenal sebagai orang baik. 99% hidupnya orang baik. Dikenal, wah ini kalau nak nengok calon penghuni surga, lihatlah si A. Ibadahnya luar biasa. Ternyata di Lauhul Mahfuz Allah sudah mencatatnya sebagai penghuni neraka. Sehingga di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan ahli neraka, dan dia mati dalam keadaan berdosa, bermaksiat, dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ukuran kita diterima, ukuran kita mendapatkan surga atau neraka adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturnya. Kita hanya disuruh sholat, kita hanya disuruh puasa, kita hanya suruh berzakat, berhaji, melakukan amal soleh. Kita dilarang melakukan dosa. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Allah menyuruh kalian, Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil. Berbuat baik, wal ihsan, wa ita'idil qurba, berbagi kepada kerabat. Wa yanha, dan melarang kalian anil fahsya, perbuatan keji, melakukan perbuatan keji, wal munkar, melakukan kemungkaran. Wal bagyun itu melampaui batas. Allah nyuruh kita berbuat baik, Allah melarang kita berbuat buruk. Udah itu aja kita jalanin. Masalah nanti berapa yang pahala kita terima itu urusan Allah. Bisa jadi suatu amal yang kecil, bisa jadi suatu amalan yang kecil, besar di mata Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Dan bisa jadi amalan yang besar di mata kita anggap besar, ternyata kecil di sisi Allah Ta'ala. Yang membedakannya apa? Niat. Betapa ada amal yang besar di mata kita anggap suatu amalan yang besar, tapi ternyata kecil di hadapan Allah Ta'ala karena niat kita yang salah. Ada suatu amal yang kita pandang kecil, tapi ternyata besar di sisi Allah karena niat kita yang tulus. Maka Rasulullah katakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun. Walaupun hanya sekedar tersenyum atau berwajah berseri-seri di hadapan saudaramu. Jadi kembali kepada hadis tadi, qaribu wasaddidu, berusaha untuk mendekati titik kebenaran dan berusaha untuk mengenai sasaran, berada dalam titik kebenaran. Jadi kita berusaha terus, berusaha selalu menjadi orang baik. Adapun nanti dalam perjalanannya ternyata kita tergelincir, diingatkan kembali lagi. Diingatkan kembali lagi. Wa'lamu, dan ketahui bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan kita di akhirat kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan amal kita. Ketahuilah bahwa seseorang tidak selamat di akhirat kelak dengan amalnya. Allah tidak memasukkan seorang ke dalam surganya karena amalnya. Qala ulama wal muqarabah al-qasdu la ghulu wa fihi wala taqsir. Muqarabah itu berusaha mendekati titik kebenaran tanpa
berlebih-lebihan dan juga tidak kurang dari ukurannya. Jadi berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian wasadat al-istiqomah wal isabah. Istiqomah, komitmen dan berada pada titik kebenaran. Wa yataghammadani yulbisuni, memakaikan, wa yasturni, menutupi. Allah Subhanahu wa taala memakaikan, mengkaruniakan kepada Rasulullah SAW rahmatnya. Qala ulama, para ulama berkata, makna istiqomah, arti istiqomah adalah luzumu ta'atillahi ta'ala, komitmen dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu wahiyya min jawami'il kalim. Para ulama mengatakan istiqomah itu adalah kalimat yang singkat tapi maknanya luas. Dan itu salah satu karakteristik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa uti itu jawami al kalim. Di antara karakteristik keistimewaan Rasulullah SAW adalah beliau diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Kalim itu kalimat. Jawami itu mengumpulkan. Kalimat yang singkat tapi maknanya luas. Salah satunya adalah istiqomah. Wahya nizamul umur. Nizamul umur. Jadi urusan keteraturan urusan atau perkara. Wabillahi taufik, selesai pembahasan kita di bab istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam agamanya. Dan salah satu co-host kita, operator kita pada pagi ini namanya Mustaqim. Ya. Pak Mustaqim. Ya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Ustadz Nawir. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Eh, Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas Suaranya belum hidup. materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita. Mustaqim, suara Insya Allah, Ustadz. setelah sesi ini kita akan mengadakan Suara sesi Ustadz Nawir jawab. belum kedengaran. Namun terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, silahkan ditulis di komentar, ya, ditulis saja di komentar sebelum saya mempersilahkan kepada jamaah sekalian bertanya. Sebagaimana materi yang disampaikan tadi, makna daripada istiqomah dan definisi tentang iman. Ditulis saja di komentar Bapak Ibu sekalian. Makna tentang istiqomah yang Bapak Ibu sekalian pahami, kemudian definisi daripada iman. Silahkan diketik masing-masing apapun jawabannya Bapak Ibu sekalian yang difahami dari penjelasan tadi, itu sangat kami hargai sebagai bentuk feedback antara kita selama kajian ini. Baik, mungkin di antara jamaah sekalian sambil mengetik makna daripada istiqomah dan definisi daripada iman, saya juga mempersilahkan kepada jamaah sekalian untuk bertanya bila mana ada kekurangan. Namun sebelum itu, saya ingin mengikatkan kepada hadirin sekalian bahwasanya ya pentingnya kita mengikuti kajian seperti ini karena ya memang kita bahas, Ustadz kita bahas secara tuntas perihal materi yang akan kita sajikan kepada jamaah sekalian, berbeda dengan Bapak Ibu sekalian yang mungkin biasanya atau kita biasanya melihat di YouTube yang hanya sebatas potongan-potongan video yang sulit, mungkin sulit untuk difahami, tidak bisa bertanya ketika ada yang kurang difahami. Maka kajian ini saya juga sangat mengapresiasi karena Masya Allah luar biasa. Implikasinya pun, dampaknya pun insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya. Masya Allah Ibu Salsabila ini udah menjawab nih, iman menjadi keteguhan hati terhadap Allah Subhanahu Wa Taala
Iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan karena seorang yang melakukan amal soleh pasti memiliki keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua tetap istiqamah ya dalam keimanan ini. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Kami tunggu jawaban-jawaban selanjutnya. Kemudian kami tunggu juga pertanyaan dari jamaah sekalian. Boleh langsung bertanya ke Ustadznya tanpa harus mengetik. Ibu Susi Yudia Dewi, senantiasa lurus, teguh pendirian berproses di jalan Allah dengan berusaha ikhtiar untuk melakukan yang terbaik dalam amal ibadah dengan tetap tawadu. Kemudian ada Ibu Sumini, istiqamah artinya keteguhan hati untuk tetap berbuat baik dan menjalankan ibadah. Iman diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Masya Allah, definisi imannya, Masya Allah, disebutkan tiga-tiganya. Oh, sudah dibenarkan sama Ustadznya nih, sahih. Baik, Ibu Salsabila mengangkat tangan di kolom komentar. Berarti Ibu Salsabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya sekaligus mengaktifkan kameranya. Silahkan. Masya Allah, hadir juga bersama kita nih Ustadz Ahmad Fauzi selaku tour leader pembimbing ibadah umrah. Masya Allah, sehat-sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah Barangkali Ustaz. Masya Allah. terus nih. Silahkan Ibu Salsabila Amanda Putri. Iya, Ustadz saya izin bertanya. Eh, Iman itu kan terkadang seseorang beriman itu, apalagi tingkat keimanan seseorang itu bisa naik turun, Ustadz. Kadang tiba-tiba misalnya di satu masa iman dia tinggi, kemudian dia rajin melakukan amal soleh, tapi ada di satu waktu, kadang misalnya dia itu merasa sedang di posisi imannya tidak dalam posisi yang rendah atau melakukan amal-amal soleh ataupun hal-hal yang disunahkan tuh terasa rasanya berat gitu. Nah, itu bagaimana ya Ustaz cara kita menyikapi supaya terkadang iman kita tuh bisa tiba-tiba tinggi, kadang kita imannya bisa merasa paling di titik terendah. Karena saya merasa kayak kadang satu waktu saya mengerjakan hal-hal misalnya seperti puasa ataupun mengaji, tapi di satu sisi saya merasa kayak kok biasanya saya bisa ngerjakan hal-hal kayak gitu, tapi sekarang tiba-tiba uh, kuantitas dan kualitasnya tuh tidak sama seperti yang sebelumnya. Nah, itu cara kita menyikapi hal seperti itu seperti apa ya Ustadz baiknya? Baik, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Salsabila, luar biasa. Baik, Ustaz, pertanyaannya adalah terkait dengan bagaimana cara menyikapi perihal iman yang selalu bertumbuh dan berkurang. Fadal, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Amanda. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman naik turun, ya. Yazid naik bertambah, wa yanqus berkurang. Yazidu bil ta'ah bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah dan berkurang karena maksiat. Jadi bagaimana menyikapi ketika iman kita naik? Ya alhamdulillah kita bersyukur dan berdoa agar istiqomah. Dan bagaimana kalau iman kita turun? Yanqusu, malas beribadah, mengalami futur, ya, kemalasan dalam beribadah. Eh, Hadir dalam majelis ilmu, bahkan ibadah mahdhah pun kadang-kadang timbul kemalasan, tidak tepat waktu dan sebagainya. Nah, menyikapinya adalah yang pertama banyak istighfar. Karena istighfar itulah yang akan mengikis kotoran-kotoran hati kita. Jadi ketika kita sedang malas beribadah, yakinlah bahwa saat itu hati kita sedang kotor, banyak maksiat. Jadi ketika kita banyak maksiat, itu tak mungkin kita banyak ibadah. Pasti ibarat neraca timbang, neraca timbang itu kiri kanan. Itu kalau sebelah kanan kita ibaratkan amal soleh atau iman, imannya naik, sebelah kiri adalah amal buruk. Ketika amal soleh kita banyak, itu otomatis kan neracanya turun. Berarti dosanya yang sebelah kiri naik, ringan. Nah sebaliknya,
Sebaliknya, kalau dosa kita yang banyak, berarti amal soleh kita sedikit, maka jadi ringan, dia naik. Jadi dia nggak mungkin seimbang. Antara dosa dan maksiat tidak mungkin berimbang. Pasti ada salah satu yang lebih berat dan satunya lebih ringan. Nah, ketika misalnya na'udzubillah min dzalik, dosa kita yang banyak, maka efeknya apa? Malas ibadah. Kalau seorang malas ibadah, langsung dia walazina iza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum zakarullaha. Ketika seorang dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, suatu perbuatan keji, suatu perbuatan dosa, atau menzolimi diri mereka, perbuatan fahisyah itu dosa kecil, zalamu anfusahum dosa besar. Ketika seorang melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, zakarullaha, mereka ingat kepada Allah Ta'ala, fastaghfaru lizunubihim, ketika mereka ingat, mereka serga beristighfar, mohon ampun kepada Allah, wastaghfaru lizunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi ketika melakukan dosa atau imannya lagi turun, merasa malas ibadah, banyakin istighfar. Tapi kadang ketika kita mau beristighfar, kita masih terhalang dengan diri kita. Beristighfar pun kita malas. Gimana solusinya? Kita harus mencari lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang ketika kita salah dilurusin. Ketika kita melenceng dilurusin lagi. Ketika kita bengkok dilurusin. Ketika kita salah diingatkan. Tadi surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Apa berikutnya? Orang yang tidak merugi. Wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasehati. Disinilah pentingnya kita saling menasehati sesama saudara. Ketika kita khilaf, ketika kita futur, ketika kita lemah, ketika kita iman kita turun, malas ibadah, ada orang yang nasihatin, kita terima. Jazakallahu khairan. Terima kasih ya sudah mengingatkan saya. Saya lagi malas nih. Atau kita datang ke orang minta nasihat. Ya kalau ibu-ibu dengan bahasanya, Besti, saya lagi malas ibadah nih, gimana nih? Nasihatin saya dong. Diajak tuh, diajak kemana? Ke kuburan, jangan bawa ke mall. Kok ke kuburan Ustaz? Iya biar ingat mati. Maaf mungkin ini agak ekstrim ya. Wah kalau gitu takut Ustaz. Apalagi diajak ke kuburan jam 12 malam. Ya kalau Jakarta mah jam berapa aja kuburannya mah rame. Ya. Kuburan Jakarta jadi tempat manggung. Ya orang lewat tiap malam nginep di situ lagi. Gak ada jinnya kabur. Beda sama kuburan di kampung ya. Maksudnya begini. Jadi ketika kita minta nasihat kepada teman, orang lagi lemah imannya datang ke kita, misalnya ya panggilnya saudaraku, tolong dong nasihatin saya lagi malas nih ibadah. Yuk kita sama-sama beristighfar. Diajak istighfar, ya istighfar sama-sama. Mau istighfar yang biasa, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar. Setelah istighfar, kemudian mulai berusaha. Ketika sudah banyak istighfar, dia akan insya Allah dosa karat yang ada dalam hati itu mulai terkikis. Nah, ketika sudah mulai terkikis, dia akan muncul semangat lagi untuk beribadah. Jadi pertama istighfar, yang kedua mencari teman yang soleh, yang ketiga berdoa. Berdoa terus, banyak doa untuk kita istiqomah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikan kami mencintai keimanan dan jadikan sebagai hiasan hati kami, dan jadikan kami membenci kekufuran dan kemaksiatan. Wa karih inal kufra wal fusuq wal isyan, kefasikan, dosa, kemaksiatan, dan jadikan kami orang yang baik, orang yang benar. Doa yang kita dianjurkan untuk membaca dalam sujud. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam keimanan kepadamu, dalam agamamu. Minta istiqomah. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hatiku kepada palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Jadi yang ketiga apa? Doa. Doa agar istiqomah. Kalau tidak hafal doa bahasa Arabnya, minta sama Allah. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya Allah, bimbing aku ya Allah. Ya Allah, bimbing aku ya Allah. Aku sedang tergelincir. Aku banyak dosa.
minta sama Allah dengan serius, dengan khusyuk. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ada internal dari kita berusaha dengan memperbanyak istighfar, doa, eksternalnya minta sama orang, nasehatin. Atau bergaul dengan orang soleh. Ketika kita bergaul dengan orang soleh, kita akan timbul semangat untuk beribadah kembali. Masya Allah. Ini orang kok rajin banget ibadahnya. Masa saya enggak ngikutin ah. Ya, mudah-mudahan kita semua berada dalam keistiqomahan. Baik, Insya jazakumullah. Allah. Wa iyyakum. Baik, masya Allah. Terkait dengan menyikapi tentang keimanan yang yazid wa yanqus bertambah, terkait dengan bertambahnya tadi, menurut penjelasan Ustadz kita cukup dengan istiqomah atas ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Kemudian ketika kita merasa yanqus berkurang pada saat itu, maka menyikapinya dengan tiga hal. Yang pertama adalah dengan memperbanyak istighfar, yang kedua dengan lingkungan kita, lingkungan orang yang saleh bergaul, karena lingkungan juga menentukan kebiasaan kita. Kemudian yang terakhir kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan istighfar bukan hanya sebatas mengikis dosa kita, melainkan juga akan mempermudah urusan kita, memperlancar rezeki kita, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat yang lain. Apalagi tadi Ustadz sempat menyinggung terkait dengan Sayyidul Istighfar, itu Masya Allah sangat luar biasa dari makna daripada Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kalau jamaah sekalian bisa menghafal itu luar biasa. Ya, diamalkan setiap hari, minimal setiap kali setelah salat, insya Allah akan berdampak pada pengguguran dosa, kemudahan dari setiap urusan, dan insya Allah dipermudah rezekinya. Dan terakhir ini jamaah sekalian ada jawaban yang paling lengkap yang dijawab oleh Pak Rizky terkait dengan istiqomah, yaitu komitmen dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang definisi tentang iman, istiqomah dengan iman akan dilindungi dan dijaga Allah dunia dan akhirat. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berpindah ke sesi berikutnya, sesi terakhir, yaitu doa yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita. Terlebih dahulu saya akan membacakan program perjalanan ibadah umroh yang kami tawarkan kepada jamaah sekalian. Yang pertama, ini masih ada seatnya pada tanggal 1 September 2025, umroh spesial di bulan Maulid Nabiullah Muhammad SAW. Programnya itu plus City Tour Taif selama 9 hari, penerbangannya by Saudi Arabia Airlines. Nah, kemudian selanjutnya, Masya Allah nih, sudah terpampang fotonya guru kita. Insya Allah yang ingin berangkat melaksanakan ibadah umrah dengan bimbingan umrah yang luar biasa yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz kita Haji Ahmad Bastari M. Nur LC. Insya Allah keberangkatannya itu tanggal 29 September 2025. Umrahnya plus historik Jeddah, yaitu menceritakan sejarah tentang Jeddah. Kemudian Masjid Terapung juga, perjalanannya selama 9 hari, penerbangannya by Saudi Arabia Airlines. Kemudian selanjutnya ada umroh plus city tour Doha dan Qatar, perjalanannya selama 10 hari, insya Allah tanggal keberangkatannya tanggal 11 sampai 20 Oktober 2025. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang berkeinginan untuk tur ke Turki juga, kita ada penawaran perjalanan ibadah umroh plus Turki di Istanbul dan Bursa. Perjalanannya selama 12 hari. Tanggal keberangkatannya insya Allah tanggal 12 sampai 23 Oktober 2025. Kemudian ada umroh akhir tahun plus city tour Taif. Program perjalanannya selama 9 hari, tanggal keberangkatannya tanggal 24 Desember 2025 by Oman Air.
Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang belum mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji, tadi telah disinggung disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan perjalanan ibadah haji ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha, tetap berusaha saja dulu. Tugas kita sebagai manusia berusaha untuk tetap menjalankan perintah Allah dengan mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Berangkat atau tidaknya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Insya Allah estimasi waktu tunggunya itu kurang lebih 5 sampai 7 tahun dengan program perjalanan selama kurang lebih 22 hari. Bookingan seatnya itu setoran awalnya di 5.000 US dollar. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, kita juga menyediakan haji mujamalah di tahun 2006, haji tanpa antri dengan visa haji resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Perjalanannya juga kurang lebih 22 hari. Kemudian pesawatnya by Qatar atau Etihad. Price listnya jamaah sekalian bisa langsung dilihat di layar. Jadi mungkin jamaah sekalian bisa menjadi penghubung kepada saudara kerabat untuk bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji tanpa ngantri. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kajian ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kedekatan Amin. kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup sebagai host, kembali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusias jamaah sekalian. Kemudian kami memohon maaf atas segala kekurangan, baik itu sengaja atau tidak disengaja dalam kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Terakhir, kami persilahkan kepada guru kita untuk memimpin doa demi keberkahan daripada kegiatan kita ini. Allahumma amin. Fala tafadhal. Baik. Syukuran Ustaz Nawir. Mari kita sebelum kita tutup acara ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalannya, doa agar kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita, dan bagi yang sedang diuji dengan sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما اللهم أذهب البأس عنهم واشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين
شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga ilmunya berberkah kepada kita semua. Saya Amin. Ustaz Ahmad Nawir selaku host pada pagi hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan berjumpa di 2 minggu ke depan. Semoga Allah mudahkan. Tetap istiqamah dalam kegiatan ini karena ini merupakan salah satu bentuk perhatian kita terhadap akhirat kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan doa kafaratul majelis untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, Ibu Lis juga hadir. Ya, jazakallah khair. Nur, Ustaz Fauzi, dan semuanya. Mbak Nana, Jazakallah Mbak Nur. khair. Izin pamit. Ya, Izin. kan sehat-sehat Izin semua. pamit ya. Ya, Ustaz, Assalamualaikum. jazakumullah, Ustaz Nawir, Ustaz Bestari. Ahlan, ahlan. Izin N ya Ustaz ya. Tadawir izin. Ya, ya, Tadawir. silakan. Yo, sehat-sehat. Syukran. Pak Ya Ustaz. Ustaz, Ahlan. Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.